Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel Samarinda. Pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol sambil pegang-pegang merpati kesayangannya masing-masing ya, atau burungnya masing-masing. Sedang heboh di dunia maya, jelasnya tentang merpati kolong ya. Ada yang dinamakan trah. Trah itu apa sih? Trah piye apa trahe sapa apa piye? Trah kepriwe, Pak? Trah itu unsur kata itu dari bahasa Jawa. Basa Jawa kuno ya. Itu adanya dulu di zaman kerajaan. Trah Traing kusuma rembesing madu wijiling atapa tegdak ing andana warih. Kali itu kalau dijabarkan tuh sangat panjang sekali. Traing kusuma, trah itu artinya turunan. Ya, trah itu adalah turunan. Kusumo itu artinya kembang. Jadi turunan yang berbau wangi, artinya begitu, bukan turunan kembang. Dan bla 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 lainnya. Kalau di jagat pewayangan ya itu sering disebutkan traing kusuma rembesing madu. Itu artinya turunan yang punya keistimewaan atau derajat, katakanlah darah biru. Nah, tentang merpati kolong ini hebohnya ini tentang apakah kita bisa mendapatkan atau mendapatkan burung seperti trah. Ya tentu saja jawabannya bisa, ya kan. Trah itu kan sebabnya ciptaan manusia. Trah itu yang mencipta manusia. Kalau burung itu siapapun bisa menciptakan, tergantung kita aja. Dan itu nanti diuji dengan kualitasnya, ya. Kualitasnya di mana ngujinya? Ya jelasnya di lapak, sering juara atau tidak. Jadi setiap orang berhak itu untuk menciptakan trah itu. Jangan gampang tergiur dengan trah ya. Ya memang mereka yang punya kredibilitas tinggi, trahnya atau hasil ternakannya mahal-mahal. Sebabnya sudah terbukti di lapangan. Dan memang sering juara begitu. Ceritanya kan begitu. Apakah kita bisa juga? Ya bisa. Ya, bisa kita menciptakan. Bagaimana caranya? Ya caranya macam-macam. Mungkin kita ngambil juga dari peternaknya, bisa juga ngambil dari petani atau peternaknya juga bisa. Peternak umum artinya tidak harus dari trah yang mahal-mahal, nggak harus, ya kan. Kita bisa menciptakan sendiri. Tapi ya itu tadi, kembali apakah hasil ternakan kita itu satu bisa juara. Nah itu. Kedua kalinya, apakah kita menjualnya dengan harga yang mahal itu laku? Nah itu proses, ya. Sebabnya untuk mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi, jelasnya enggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu enggak semudah itu. Jadi semuanya perlu proses dari awal. Makanya pemula-pemula yang masih adik-adik saya, anak-anak saya,
kesempatan kalian untuk berproses, ya. Sedangkan seperti saya, umur sudah tua, tapi tetap aja saya juga berikhtiar juga. Artinya apa? Kita memilih burung-burung kesayangan kita yang memang bagus dan terbukti di lapangan. Itu kita silang-silangkan. Nah, kita bisa menciptakan terah nantinya. Terah kita sendiri, kita namai sendiri. Kredibilitas kan kita pertaruhkan di lapangan jelas, bukan di rumah aja. Kalau di rumah aja namanya gedobos, tidak ada buktinya. Jadi harus kita buktikan di lapangan. Seumpamanya saya punya gacuan bagus, mungkin cc-nya bagus. Nah, kemudian saya juga punya indukan yang modelnya bagusnya, itu disilangkan. Apa bisa bagus? Ya belum tentu, ya kan? Belum tentu semuanya itu masih perkiraan manusia saja. Kadang-kadang dengan crossing bisa terjadi, kebetulan pas betinanya itu juga bagus. Walaupun kita tidak ngambil di terah yang sudah ternama, mungkin kita ngambil di manapun ya dengan harga yang kadang-kadang sangat murah sekali, kebetulan pas bisa juara. Nah, itu dipertahankan. Tapi kadang-kadang manusia itu kalah dengan uang. Itu kalahnya orang itu dengan uang. Ya, setataran saya mungkin ya, saya sendiri. Seekor atau sepasang merpati ini juara pamannya 5 kali sampai 10 kali ditawar 25 juta. Jangankan 25 juta, mungkin 15 juta aja sudah pusing 7 keliling, nggak bisa tidur gitu. Karena apa? Ya mikirnya ini cuman sekedar merpati, di mana-mana ada. Tapi ingat ya, merpati itu, hewan itu sama dengan pusaka. Kalau dirawat dengan baik, ya kan, kemudian dia cocok dengan kita, artinya rawatan kita bagaimanapun itu cocok dengan dia, nah, itu akan membawa keberuntungan. Belum tentu kita setelah melepas gacuan kita yang bagus itu, satu pasang dengan harga 25 juta akan mendapatkan yang sama. Itu repotnya di sana. Nah, ujiannya adalah iman. Iman kita kuat enggak memandangi 100 ribuan itu, berapa lembar. Iman kita di sana. Iman kuat, Imron sih nggak kuat. Nah, dari situ repotnya di situ. Rata-rata makanya kenapa burung-burung yang bagus, burung-burung yang sering juara itu dimiliki orang-orang yang punya uang. Katakanlah orang berduit, duitnya wis nempe-nempe, jadi dibalik bantal wis jamur. Ya, memang kalau bisa mempertahankan soal keimanan terhadap hewan ini, ya mungkin kita bisa langgeng mempunyai darah-darah juara. Nah, darah-darah juara itu kita berhak itu mematenkan gitu. Artinya apa? Kasih nama yang bagus, karena turunan-turunannya itu nanti dibikin silsilah. Mereka juga begitu, sama saja. Dan mereka lebih pintar karena duitnya tebal, jadi nggak tergiru dengan uang besar. Jadi mereka teguh imannya gitu ya. Jadi dia beli, contohnya aja yang punya nama QQ umpamanya, harga 300 juta. Kalau kita mengeluarkan uang 300 juta ya
padu sik karo keluarga. Arep ngedol apa? Mau jual apa? Ya, jual lemah, jual tanah. Tanahnya sapa? Mbake Sangkil apa? Gitu. Mau jual diri. Wah, nggak mungkin. Jadi itulah namanya proses itu, liku-likunya ngeri. Kadang-kadang manusia itu dihadapkan dengan dua pilihan yang saling berat, bertahan atau uang gitu. Kalau uang bagaimana, kalau bertahan bagaimana gitu. Bagi orang yang titis jitu memandang masa depan, itu jelasnya akan mempertahankan gacoannya. Sepasang merpati sudah ditawar 25 juta, dipertahankan. Nah, dia pilih menjual anak-anaknya. Karena apa? Ini namanya ini sudah harum, ibaratnya begitu. Sudah bagus, mewangi sepanjang hari ibaratnya. Nah, kita ternak, kita pertahankan seperti itu gitu. Jadi dipertahankan, diternak anak-anaknya itu sudah bisa mengembalikan modal 300 juta itu. Nah, setelah puas menikmati hasil daripada anak-anaknya, hasil jualnya maksudnya, itu kemudian ditawar oleh orang dengan harga yang sama. Bayangkan, 300 juta. Sekarang di Bengkulu sana, untuk informasinya Kiyo-Kiyo itu. Jadi ditawar dengan harga yang sama, padahal cuman sebagai pacak saja. Sebabnya apa? Kiyo-Kiyo itu sudah cedera, jadi tidak bisa terbang lagi. Tapi karena namanya itu harum, dan yang megang Kiyo-Kiyo itu juga orang berpengaruh, artinya orang memang punya duit, punya modal. Jadi ya otomatis jadilah legendaris. Kira-kira kita tanya aja pada diri kita sendiri, mampukah kita mempertahankan gajukan pamaya ini? Gajuan saya ini menang terus sama 10 kali, kemudian ada tawaran. Nah, itu yang memusingkan ya. Kalau kita iman kita kuat, ya kita ternak, kemudian kita bikin silsilah sendiri. Nah, kebetulan kalau nasibnya lagi ngujur, anak daripada punya saya ini bagus-bagus, cuma sekedar crossing saja. Karena apa? Ya mungkin karena perjalanan hidup menggemari, atau artinya sudah ngelontok ya di bidang merpati, yang ngerti mulai dari memprediksi merpati ini termasuk yang bagus atau tidak. Sebenarnya trah itu adalah jalan pintas. Kita membeli trah ke orang, siapa yang sini punya gajuan yang sering juara, kita beli dengan harga mahal menurut kesepakatan ya. Nah, itu nanti ibaratnya kembali lagi tergantung kitanya gitu ya. Jadi trah itu sebenarnya kalau kita beli itu sebenarnya cari jalan pintas. Nggak usah repot-repot lah, ibaratnya harus burung harus cucuknya begini, harus matanya begini, harus gini, ribet gitu ya. Itu kan memang bagi kita yang ya katakanlah orang pinggiran. Orang pinggiran jelasnya kalau mau beli yang mahal juga berpikir 27 kali pikirnya itu. Sebabnya namanya cuma burung merpati, itu kan pertimbangannya di sana. Nah, jadi trah itu turunan. Jadi turunan dari hasil silang.
Apa mesti bagus? Ya enggak tentu juga. Kadang-kadang juga meleto, selenco, kadang-kadang juga mengecewakan juga hasil ternakannya. Banyak yang kentir juga. Tapi kadang-kadang manusia itu kan pengen menampilkan yang baik-baik saja. Yang nggak baik jarang orang menampilkan. Contohnya kita senang di burung. Yang diomongkan yang baik-baiknya aja. Yang nggak baik-baiknya nggak mungkin diomongkan karena apa? Itu menunjukkan kelemahan kita. Itu rata-rata pemain begitu, disembunyikan. Padahal di antara yang bagus-bagus itu banyak juga yang jelek-jelek, yang nggak bisa untuk ke lomba, banyak juga. Melalui proses yang berapa generasi berikutnya baru menemukan yang dia inginkan itu ada gitu. Jadi namanya beternak itu juga untung-untungan juga, bejo-bejan juga. Kalau pas gitu ya, pas ketemu jodohnya yang bagus-bagus, ketemu anaknya juga ikut bagus, gelalah gitu, gelalah kersane ngalah ya, memang rezekinya sudah dekat. Itu kalau kita prediksi begitu aja. Tapi kalau kita bicara masalah nasib, bicara masalah bejo-bejan, kita nanti cegah, artinya apa, kita nggak mau berpikir lagi. Saya harapkan ayolah kita berkompetisi di dalam peternakan juga, berkompetisi di dalam lapak, ya silahkan gitu ya. Orang ada yang berhasil di bidang peternakan juga banyak, nggak harus ke lapak juga ada. Cuman dulu-dulunya dia juga ngeri perjuangannya, nggak semudah yang dibayangkan. Perjuangannya nggak sedikit. Mungkin dia belajar mulai dari kecil, atau memang walaupun tidak dari kecil, tapi orang itu cermat, ya kan? Sebabnya segala ilmu itu tergantung kembali ke individu masing-masing. Walaupun dia belajar 3 tahun, walaupun belajar 2 tahun, tapi kalau dia cermat, teliti, dan pakai rasio, itu kemungkinan besar cepat mendapatkan burung yang bagus-bagus atau merpati yang bagus-bagus. Sama aja kita belajar di sekolah, sama ngajar. Namanya saya seorang guru ngajar ke siswa, ya jumlahnya 40. Itu ada yang cepat bisa menangkap pelajaran, ada yang juga bebal. Walaupun mungkin belajar dari kecil, tapi pengalaman itu nggak bisa dijadikan gurunya dia gitu. Jadi lepas was banyak nggak? Banyak sekali. Contoh aja, metode-metode atau cara-cara atau trik-trik bagaimana supaya burung merpati ini bisa berharga mahal, itu juga pakai trik. Nggak cuma sekedar ternak doang, enggak, itu pakai trik supaya orang tertarik, supaya orang percaya. Utamanya kan orang harus percaya dulu. Percayaan itu apa buktinya? Dibuktikan dengan satu, ya kan, hasil ternakannya walaupun tidak dimainkan sendiri, dimainkan dengan temannya yang membeli dengan kita, itu terpantau bagus-bagus semua dan juara-juara semua. Itu peternak juga ikut merasakan hasilnya, bukan sekedar uangnya aja, tapi popularitasnya juga ikut. Dari mana dapatnya? Dari sana, dari peternak sana, turunan ini dia menciptakan sendiri. Begitu juga dengan burung ocehan, sama aja. Jadi sebelum ini saya juga belum merpati, saya peternak murai batu di Lampung sana, di Sumatera. Sama aja. Jadi kita juga bikin terah yang baik, kita buktikan juga di lapangan. Kalau kalian pengen menciptakan terah sendiri, silahkan berkompetisi.
ternakannya yang bagus-bagus, dibuktikan di lapangan bagus, niscaya orang akan mencari Anda. Ya, masa kalah dengan saya aja sudah tua, masih pengen terus berjuang, ya kan? Nggak akan diam saya, terus berjuang. Untuk apa? Isi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa, ya ujung-ujungnya bisa mendatangkan rezeki lah, atau berkah, katakanlah begitu. Itu tentang trah. Jadi trah itu sebenarnya jalan pintas saja, jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu atau burung merpati atau apapun, supaya cepat dapat di tangannya. Setelah itu apa? Dia akan lakukan teknik-teknik bagaimana caranya mengembalikan modal ini tadi. Jadi mungkin diternak lagi. Di Bengkulu sana jelasnya diternak lagi, nggak mungkin untuk apa? Tinggal pajak kok. Untuk pajak aja kayak gitu, nggak bisa terbang, dan umurnya sudah tua jelas ya kan. Di sana jelasnya untuk pajak dan anak-anaknya nanti mungkin silang-silangkan di sana. Tapi dengan kepercayaan, ya kan? Kepercayaan apa? Sudah punya nama besar. Orang kalau sudah punya nama besar, pasti dipercaya orang. Kan gitu. Itu secara teknik manajemen apa namanya? Marketingnya begitu. Caranya begitu. Jadi kita bisa mengolah sendiri sebenarnya. Kita mulai dari, ya kemampuan orang beda-beda. Ya kan, ada yang menengah, ada bawah, ada tingkatan atas, itu di bidang finansial ya. Tidak menutup kemungkinan, jelas itu bukan rahasia lagi kita bicarakan, dan bukan maksud saya untuk menjelek-jelekan atau merendahkan yang di bawah. Saya juga orang rendahan, orang bawah ya. Tapi saya mengamati ya, perjalanan merpati ini ngeri. Artinya apa? Nilainya kadang-kadang tidak masuk di akal harganya. Nilai harganya itu nggak masuk akal. Ya, ada sekarang yang harganya sampai 2M. Tuh, bayangkan. Jadi kita jangan patah semangat. Ya, orientasi kita bukan cuman soal uang, tetapi bagaimana kita bisa juga menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kepentingan dan keselarasan hidup. Jadi hidup itu juga perlu selaras, ya perlu hiburan juga, bukan sepaneng terus cari uang di kantor gitu, ya stres lama-lama kan. Itu. Jadi kita bisa menciptakan trah itu sendiri. Walaupun kita tuh nggak beli trah yang bagus, tapi burung kita sering juara. Pertahankan, kemudian diternak. Nah, diternak. Ya mudah-mudahan untuk di Samarinda, harapan kita nanti ya untuk anak cucu kita itu IKN ya. IKN di Kalimantan Timur ini bisa berkembang seperti di Jawa. Kalau di Jawa enggak bisa di apa ya? Di Jawa itu memang dari kecil, dari mbah buyut kita itu memang suka dengan namanya merpati gitu. Ya otomatis enggak heran atau enggak apa ya, sudah bukan rahasia umum lah kalau namanya bermain merpati gitu. Mulai yang tomprang, kentongan, itu main rumahan itu dari zaman dulu. Kolongan bebas, kolong meja, terus balap atau sprint itu sebenarnya kan permainan kekinian sudah. Makanya seperti Katuranggan juga nggak akan masuk. Sebabnya apa? Ya mereka waktunya kan terbatas. Gitu. Waktunya terbatas. Beda dengan tomprang, kadang-kadang tomprang itu bisa sampai habis maghrib baru sampai di rumah burungnya.
Jadi kemungkinan juga bisa terjadi seperti burung yang matanya mata Jawa atau mata Masem bisa kesasar-sasar gitu. Itu kan logika kita begitu kan. Tapi burung merpati atau hewan apapun kesayangan kita itu ada misterinya yang kadang-kadang kita tidak bisa menerima dengan akal logika kita. Ini juga ciptaan Tuhan, ciptaan Allah gitu ya. Jadi kadang-kadang diraba itu nggak sesuai dengan katakanlah kriteria burung-burung yang baik atau bagus. Tapi untuk kejuaraan dan lain sebagainya itu bisa juara itu ada gitu. Makanya di sini kalau orang memaparkan atau mengurai ini loh ciri-cirinya burung yang bagus begini itu karena berjalan karena logika saja, sedangkan yang isi di dalamnya kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu dia tuh punya, ya katakanlah, oke kita bercerita masalah ratu ya, atau katakanlah kalau di kerajaan itu ada punggawa, ratu, prajurit, senopati dan lain sebagainya. Di burung pun begitu ya, di merpati pun begitu. Ada yang sifat-sifatnya itu mungkin dia sifat panglima, faktornya kuat dan lain sebagainya. Kita apa tahu, nggak tahu. Kelihatannya burungnya lemah, tapi kalau untuk kejuaraan kok selalu menang ya. Itu kadang-kadang kita nggak sadar itu bahwa kalau orang yang nggak percaya dengan gaib itu ya lucu. Lucunya kenapa? Ya lucu sekali wong yang kita sembah itu juga gaib. Kenapa kita nggak percaya dengan yang gaib-gaib gitu? Ya harus kita percaya itu. Yang terpenting yang disembah cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya gaib aja gitu. Gaib itu banyak ya, malaikat juga gaib, iblis juga gaib, roh kita itu juga gaib. Nah itu melenceng kemana-mana jadinya ceritanya. Jadi nggak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol daripada apa ya, daripada nganggur ya, ngedobos di dunia merpati kita ya. Kalau teman-teman pengen sharing-sharing ya monggo silahkan, sering-sering tentang burung merpati ya, saya suka sekali ya. Komen-komen lah ya, komen-komen di YouTube saya, sharing ya kan. Saya juga manusia, jadi kadang-kadang juga alpa. Saya tidak juga hebat ya kan. Ya kita sama-sama aja, sama-sama belajar, sama-sama ya tentang semua itu misteri Allah gitu ya. Kita cuma berusaha itu dalam kondisi nyata saja, prediksi-prediksi saja, selebihnya serahkan pada yang di atas gitu katanya kan begitu. Setelah kita berusaha berjerih payah, kemudian hasilnya nanti udah serahkan pada yang di atas saja. Ya yang kita minta jelasnya ya yang bagus-bagus lah. Namanya manusia, bisanya hanya berdoa dalam hati, mudah-mudahan apa yang saya tekuni ini, apa yang saya ternak umpamanya, ini menjadi sesuatu yang berkah gitu, bermanfaat. Satu untuk diri kita sendiri, dua untuk keluarga, sanak famili, tetangga dan lain sebagainya. Kan begitu semuanya, kembalinya ke sana. Nah, jadi terah, kembalilah ke diri terah tadi itu. Ada yang mengatakan inilah burung ciri-ciri punya keturunan terah. Wah ini ya saya nggak ini ya, tapi itu ada kekeliruan itu. Mungkin tidak paham dengan apa yang dimasukkan dengan terah itu. Ciri-ciri yang punya terah. Terah itu adalah turunan itu buatan manusia itu. Kalau mirip
begitu dikatakan ya. Ini burung yang mirip dengan trah itu bisa jadi. Ya, tapi kalau dikatakan ciri-ciri ini punya trah, padahal trah itu kan kalau yang dijual belikan jelasnya di situ diselipi semacam silsilah gitu. Silsilah keturunannya itu dari mulai canggah nenek moyang itu ada gitu. Sedangkan kalau lepas daripada itu jelasnya sudah burung bebas, burung yang artinya terselubung, artinya bebas lah, katakanlah burung pasar gitu. Tapi kita jangan gengsi dengan itu ya, mirip gitu ya. Mungkin wah ini seperti contohnya ini, wah ini mirip dengan punya koyun, tritis mata mawar gitu namanya. Katanya wah ini hati-hati berbahaya. Tapi kan berbahaya bagaimana ya? Bahaya hilang atau berbahaya di dalam lomba nanti menghabisi lawan atau bagaimana, kan nggak tahu gitu. Oke ya, jangan tersinggung ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya, nyantai-nyantai aja ya. Jadi saya pengen meluruskan saja. Jadi kalau dikatakan ini ciri-ciri terah, oh, nggak bisa. Kalau terah ya terah gitu ya. Kalau mirip boleh ya. Wah ini mirip, ciri-cirinya mirip terah si apa kiu-kiu, apakah Kenwood atau dan lain sebagainya, boleh. Dan jangan berkecil hati, nanti dibuktikan di lapangan. Nah, kalau dia bisa juara, lebih banggalah jadi diri sendiri. Ya, itu kembalinya ke sana sebenarnya. Kembali pada diri sendiri. Berbangga hatilah, jadilah kamu sendiri. Jangan ngikut-ngikut orang. Saya pengen, contohnya, saya pengen menciptakan burung merpati yang bagus dari trah saya sendiri, itu lebih hebat, lebih bangga diri kita. Tapi juga jangan membusungkan dada, artinya tidak boleh takabur ya. Kita tetap sopan santun ya kan, tetap rendah hati ya, rendah hati sama siapapun, tetap rendah hati ya kan. Jadi kita harus bangga dengan kepunyaan kita, itu juga penting dan dibuktikan di lapangan tuh bagus. Terus kemudian di ternak sendiri tidak kepencut atau tidak kengguh karo tawaran orang seberapapun biasanya gitu ya. Itu kira-kira ya begitu. Mungkin aku iso ngomong tapi ngelakoni ya angel gitu, susah untuk menjalankan. Kadang-kadang namanya lidah itu bertulang, menjalankan itu susah. Mungkin burung saya ini depan Anda ini, mungkin kalau ini ditawar mungkin 10 juta sudah saya lepas. Tapi saya pinginnya tuh memotivasi aja ya, adik-adik saya, teman-teman saya, anak-anak saya yang masih belajar di tentang burung merpati ya kan. Nah itu saya pengen memotivasi. Itu juga motivasi saya itu juga ke Anda, juga ke diri saya sendiri gitu loh. Jadi saya memotivasi diri saya sendiri, juga Anda gitu. Dengan pembicaraan saya begini, saya juga harus bertekad juga, walaupun umur saya sudah tua. Sedangkan umur kan kita nggak tahu ya kan. Buah kelapa ya kadang-kadang ada jatuh masih manggarnya, manggar tahu ya, manggar yang kecil-kecil itu bunganya itu jatuh banyak. Ada yang bluluk itu yang masih segini itu jatuh juga banyak. Sampai tua kering itu belum jatuh juga banyak. Nah yang umur kita tidak bisa tahu. Yang terpenting kita mengisi hidup kita ya dengan sesuatu yang bermanfaat, itu aja. Tekad saya begitu.
Jadi saya tetap harus bergairah hidup. Apapun jadinya, apapun rintangan hidup saya, harus kita jalani dengan happy. Sing penting happy, itu udah. Biarpun saya nggak punya apa-apa di dunia ini, berarti namanya rezeki, saya sementing bisa makan, bisa lusus burung. Bisa lusus burung itu sudah alhamdulillah. Apa ya, ada sesuatu yang katakanlah untuk curhatan hati, timbange main wedoan ya. Timbange apa ya, ngelakoni limo yang lainnya, ya mendingan kita beternak aja lah, beternak ke lomba ya. Lomba itu kan ada juri, perbedaan judi dengan perlombaan tuh ya jelas beda. Ya katakanlah bank dengan rentenir, bedakan aja kan gitu. Itu aja dulu mungkin ya. Sudah agak lama ini saya ngobrol. Nanti ngobrol-ngobrolnya sambung lagi. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, kemudian like, komen, share bila ini bermanfaat, dan mohon maaf sekali kalau ada yang tersinggung ya. Masalah yang saya utarakan itu saya cuma ingin meluruskan saja. Itu. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 tiang. Lambe dobleh susah.